Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifai. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba memaparkan materi mengenai manajemen ASN dan Smart ASN. Sebelum kita mempelajari materi, alangkah baiknya kita perlu memahami terlebih dahulu bagaimana manajemen ASN dijalankan dan mengapa kita harus memahami konsep Smart ASN. Dalam menghadapi tantangan birokrasi modern dan era digital yang terus berkembang, aparatur sipil negara atau ASN dituntut tidak hanya profesional secara administrasi, tetapi juga cerdas, adaptif, dan berintegritas. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana manajemen ASN dijalankan, sekaligus bagaimana konsep Smart ASN menjadi kunci dalam menciptakan birokrasi yang efektif dan berdaya saing. Pada bagian pertama manajemen ASN, ada poin kedudukan ASN, yakni ASN harus memiliki kedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas menjalankan kebijakan publik, memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa. ASN bukan alat politik, melainkan pelayan negara yang harus netral, profesional, dan berorientasi pada kepentingan publik. Pada bagian kedua, ada peran ASN. Kita harus memahami peran ASN di sini sangat strategis, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Artinya, setiap ASN dituntut mampu bekerja secara objektif, adil, dan berintegritas dalam setiap tugas yang dijalankan. Pada poin ketiga, ada hak dan kewajiban ASN. Sebagai aparatur negara, ASN memiliki hak-hak yang dapat diperoleh, seperti memperoleh penghasilan, pengembangan kompetensi, mendapatkan perlindungan, sekaligus mendapatkan jaminan kesejahteraan. Namun, di sisi lain, ASN juga memiliki kewajiban, antara lain harus setia kepada Pancasila dan UUD 45, harus menaati peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, serta menjaga etika dan citra institusi. Selanjutnya pada poin keempat manajemen ASN, ada kode etik dan perilaku ASN. Adanya kode etik dan perilaku ini diharapkan mampu menjadi kompas moral bagi ASN. Ini mencakup sikap profesional, jujur, disiplin, tidak menyalahgunakan wewenang, serta menjaga etika dalam berinteraksi, baik di dunia nyata maupun dunia digital. Pada bagian selanjutnya, ada konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Sistem merit merupakan prinsip pengelolaan ASN yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja tanpa diskriminasi latar belakang, suku, agama, atau golongan. Melalui penerapan sistem merit ini, menjamin bahwa rekrutmen, promosi, dan pengembangan karir ASN dapat dilakukan secara objektif dan transparan. ASN yang berprestasi akan mendapatkan kesempatan yang adil. Untuk menjamin sistem merit ini berjalan dengan baik, diperlukan kelembagaan yang kuat seperti peran KASN dan instansi pembina, serta regulasi dan pengawasan yang konsisten agar tidak terjadi praktik subjektivitas atau penyalahgunaan kewenangan. Selanjutnya, ada mekanisme pengelolaan ASN. Pengelolaan ASN mencakup berbagai aspek antara lain. Yang pertama, ada manajemen PNS dan P3K. Pada manajemen PNS meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karir, promosi, hingga pensiun. Pada manajemen P3K difokuskan pada pemenuhan kebutuhan jabatan tertentu berdasarkan perjanjian kerja dan sistem evaluasi kinerja yang jelas. Sedangkan pada mekanisme pengelolaan jabatan pimpinan tinggi, yakni jabatan pimpinan tinggi dikelola secara terbuka dan kompetitif untuk menjamin terpilihnya pemimpin yang profesional dan berintegritas.
Dan yang terakhir, ada organisasi dan sistem informasi ASN. Struktur organisasi di sini dirancang agar efektif dan efisien, didukung oleh sistem informasi ASN yang terintegrasi untuk menjamin data yang akurat, transparan, dan mudah diakses. Materi berikutnya, yakni Smart ASN. Di era transformasi digital dan perubahan yang semakin cepat, ASN dituntut tidak hanya mampu menjalankan tugas secara administratif, tetapi juga dituntut memiliki pola pikir yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Tantangan global, perkembangan teknologi informasi, serta meningkatnya ekspektasi masyarakat mendorong lahirnya konsep Smart ASN ini, yakni sebagai wujud aparatur negara yang siap menghadapi perubahan zaman. Untuk menjadi Smart ASN, diperlukan seperangkat kriteria yang mencerminkan kecakapan aparatur dalam menghadapi tantangan dunia digital. Kriteria ini menekankan pentingnya kemampuan memahami dan memanfaatkan teknologi secara tepat, mengenali serta mengantisipasi berbagai risiko digital, menerapkan literasi digital dalam aktivitas sehari-hari, serta menunjukkan sikap dan perilaku yang beretika, aman, dan berbudaya dalam ruang digital guna menjaga profesionalisme dan citra ASN. Melalui serangkaian materi yang telah disampaikan, dapat ditarik kesimpulan dengan manajemen ASN yang berbasis sistem merit dan didukung oleh Smart ASN yang cakap digital, diharapkan birokrasi Indonesia mampu menjadi lebih profesional, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di era digital.